Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah dengan izin Allah kita akan bahas tentang bahaya pemikiran kelompok Al-Khawarij ya, yang kelompok ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa muncul ya. Tiada henti-hentinya, muncul kemudian hilang, muncul hilang sehingga mereka akan muncul bersama Dajjal. Insyaallah akan saya sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Kenapa saya mengangkat pembahasan masalah ini? Karena sebagaimana kita dengar kabar kemarin ya, ada seorang polisi ya, habis sholat isya kemudian ditikam oleh seorang sambil berteriak togut ya, dalam riwayat kafir ya. Kemudian ditikam ya, dianggap polisi tersebut togut, padahal polisi tersebut baru selesai sholat isya. Jadi togutnya sholat isya dulu baru kemudian ditikam. Sebagian orang menganggap ini rekayasa, tidak mungkin terjadi ya. Ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang pemikiran Khawarij. Adapun orang-orang yang mengerti tentang sejarah Khawarij dan tindak tanduk mereka, maka ini perbuatan yang sangat wajar. Sebelumnya kita sudah mendengar ada polisi yang dibom tatkala sholat Jumat ya. Karena memang aparat negara merupakan sasaran utama untuk dianggap sebagai togut. Togut artinya kafir, dan kafir harus dibunuh. Pemikiran sederhana seperti itu. Ini sudah banyak terjadi, bahkan terjadi di negara Arab Saudi ya. Sampai ada suatu tempat aparat di Arab Saudi, masjid yang dibom lagi sholat zuhur sehingga banyak meninggal dunia, padahal di situ orang lagi sholat zuhur dan banyak sekali Al-Quran berlumuran darah, padahal di situ ada halaqah tahfidz ya, banyak tentara-tentara yang menghafalkan Al-Quran kemudian mereka dibunuh. Dan kita tidak heran ya, baru-baru saja juga sebelumnya ada usaha untuk menghancurkan, mengebom kilang minyak di Arab Saudi. Alhamdulillah ketahuan ya, sehingga banyak ulama berbicara seandainya kilang minyak tersebut berhasil dibom, padahal di situ ada banyak perumahan, ribuan orang akan meninggal dunia dan akan berpengaruh terhadap ekonomi Arab Saudi. Sehingga banyak ulama mengatakan jangan sampai simpati sama orang Khawarij. Kalau Anda simpati sama mereka berarti Anda ridho agar ribuan orang terbunuh. Seandainya dia berhasil mengubah, apa yang terjadi? Mungkin orang heran, mana mungkin ada seorang menikam polisi dengan mengatakan togut. Jangankan itu, bahkan di Madinah tahun lalu terjadi bom ya. Ingin ngebom di masjid. Sekarang hampir terjadi bom di mana? Di Masjidil Haram. Orang Khawarij melakukan lebih daripada apa yang Anda bayangkan ya. Ya. Belum ISIS ya, bagaimana sikap mereka yang begitu brutal, membunuh kaum muslimin, membunuh para ulama di Irak, ulama ahlu sunnah yang dianggap membantah mereka, yang tidak berbaiat dengan pemimpin mereka dibunuh ya, dengan sadisnya ya. Itu mereka lakukan dan mereka menganggap itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan polisi, orang-orang Khawarij di zaman Utsman bin Affan, mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yang menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dibunuh, dikepung di rumahnya. Mereka tidak sabar ya, karena Utsman tidak mengikuti keinginan mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Utsman. Padahal di situ ada para wanita ya. Mereka melanggar kehormatan Utsman, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang berpuasa dan baca Al-Qur'an kemudian dibunuh oleh mereka. Ya. Dan mereka merasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lakukan juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan menantu Nabi SAW dan sepupu Nabi SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Tatkala dia hendak keluar salat subuh, maka kemudian ditikam di kepala beliau radhiyallahu taala anhu, kemudian meninggal dunia. Dan yang membunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljim. Dan dia adalah seorang yang sangat taat beribadah. Sampai waktu ditangkap dipotong kedua kakinya, dipotong tangannya, dan dia masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Orang kalau melihat dia akan terpesona melihat bagaimana
hebatnya ibadah orang ini. Kalau tidak tahu yang dibunuh Ali, mungkin orang akan husnudzon kepada pembunuh ini. Ini orang hebat, dipotong tangannya, dipotong kakinya masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahu yang dibunuh ternyata Ali, kita tahu ini setan. Seandainya kita tidak tahu, seandainya yang dibunuh polisi, kita bilang ini pasti wali Allah. Dipotong masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala lidahnya akan dipotong, maka dia pun ketakutan. Dia mengatakan, "Inni akhafu an tamurra alayya sa'atun la adhkurullaha fiha." Saya takut lewat waktu saya tidak berzikir kepada Allah, jangan potong lisanku. Luar biasa ibadahnya. Ya. Tapi barang siapa yang menelaah hadis-hadis Nabi SAW, mereka tidak heran melihat ibadah orang-orang Khawarij yang sangat luar biasa. Saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Khawarij akan selalu muncul hilang, dan seterusnya. Karena sebagian orang tatkala kita membahas Khawarij, seakan-akan Khawarij itu tidak ada. Sudah punah di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka mengasankan demikian. Ya, bahwasanya pemikiran Khawarij ini sudah tidak ada lagi. Padahal tidak benar. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwasanya pemikiran tersebut akan selalu muncul sampai akhirnya mereka mengikuti Dajjal. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana termaktub dalam Sunan Ibnu Majah nomor 174 ya. Anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, kullama kharaja qarnun quti'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sekelompok orang yang mereka membaca Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tersebut tidak melewati tenggorokan mereka, yaitu mereka hanya baca, tidak mengerti tafsirannya. Kullama kharaja qarnun quti', setiap keluar kelompok mereka maka dipotonglah mereka, artinya mereka hilang, dibasmi, kemudian dikalahkan. Qala Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap muncul tanduk mereka, setiap muncul kelompok mereka, terpotong tanduk mereka, aktsara min 20 marrah. Aku mendengar Rasulullah SAW mengulanginya sampai lebih dari 20 kali. Kata Rasulullah SAW, setiap muncul kemudian terpotong, setiap muncul terpotong, setiap muncul terpotong, lebih dari 20 kali Nabi SAW mengulang-ulanginya. Kemudian hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, sampai keluar bersama pasukannya Dajjal. Tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Busiri dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Demikian juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam jalur yang lain dari Ibnu Umar juga. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju min ummati qaumun yusi'una al-a'mal. Akan muncul dari umatku suatu kaum yang mereka buruk amal mereka. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an tersebut tidak masuk dalam dada mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya. Yahqiru ahadukum amalahu. Yahqiru ahadukum amalahu. Kata Nabi kepada para sahabat, yahqiru ahadukum amalahu min amalihim. Kalau salah seorang dari kalian wahai para sahabatku melihat mereka, maka dia akan minder, menganggap remeh amalannya jika dibandingkan dengan amalan orang-orang Khawarij. Ini menunjukkan amalan mereka luar biasa. Siapa tidak kagum melihat seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ingin dipotong lisannya, dia tetap takut ada waktu lewat dia tidak berzikir. Ini menunjukkan dia setiap saat apa? Berzikir. Dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan merasa itulah ibadah yang paling mulia yang bisa dia ajukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Karena dia sebelumnya juga mereka mengkafirkan Utsman bin Affan. Ya, karena Utsman bin Affan dituduh, diprotes, menuduh mereka memberontak, ya, kemudian mereka membunuh Utsman karena Utsman bin Affan dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dianggap melakukan nepotisme, mengangkat keluarga kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, ya. Akhirnya mereka protes dan mereka bunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dianggap seorang pemimpin yang tidak adil karena berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan al-hakamain, yaitu ridha dengan dua hakim, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga dianggap berhukum dengan hukum manusia, kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum amalahu min amalihim. Kalian wahai para sahabat akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan mereka. Dalam hadis yang lain, ya, salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder jika membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan merasa minder wahai para sahabat
jika membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Artinya orang-orang Khawarij lebih banyak puasanya, lebih banyak apa? Salatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, dan mereka membunuh kaum muslimin. Pekerjaan mereka memerangi orang Islam. Dan Khawarij setiap muncul demikian, mereka tidak memerangi orang Yahudi, mereka tidak memerangi orang Nasrani, yang mereka bunuh orang-orang Islam. Bahkan mereka ngebomnya di masjid. Ngebomnya di masjid. Sampai ada tulisan, tidak ada bidadari di masjid ini. Karena sebagian mereka begitu ngebom bunuh diri, yakin langsung masuk surga dapat bidadari. Sampai ada tulisan, kalau cari bidadari jangan di masjid. Karena khawatir ada orang ngebom di situ. Ya. Ngebom kok di masjid, orang lagi sholat dibom. Ya, ini bodohnya seperti apa? Ngebom Masjid Nabawi, gila atau tidak? Ngebom Masjidil Haram, luar biasa. Tapi otak mereka sudah dicuci, sehingga mereka menganggap adalah suatu ibadah. Ya. Di bulan Ramadan lagi. Tahun lalu juga di Masjid Nabawi, juga di bulan Ramadan. Ya. Subhanallah, alhamdulillah Allah menjaga Masjid Nabawi. Saya tidak sangka bagaimana ada mungkin 1 juta lebih orang di Masjid Nabawi, kok tiba-tiba yang para askar itu bisa menduga orang ini. Ya, padahal semua orang banyak ya. Kalau bukan Allah yang tunjukkan, nggak mungkin dia bisa tahu. Ya, orang-orang askar itu bukan lulusan ahli detektif, tidak, orang biasa aja, paling lulus SMA. Tapi kok firasat dia bisa tahu orang ini apa? Bermasalah ya. Ya Allah jaga Masjid Nabawi, alhamdulillah ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam. Fa idza kharaju faqtuluhum, jika mereka keluar muncul maka bunuhlah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, jika mereka muncul perangilah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, jika mereka muncul bunuhlah mereka. Fatuba liman qatalahum, sungguh beruntung orang yang membunuh mereka. Wa tuba liman qataluhu, dan sungguh beruntung orang yang dibunuh oleh mereka. Kullama tala'a minhum qarnun qata'ahu Allahu azza wa jalla, setiap muncul tanduk mereka dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraddada dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah au akthar wa ana asma'. Rasulullah sallallahu mengulangi hal tersebut, setiap muncul terpotong, setiap muncul terpotong lebih dari 20 kali. Ya, 20 kali atau lebih. Sementara kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi mengulang-ulangi perkataan tersebut ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil bahwasanya Khawarij akan senantiasa ada. Jadi jangan sampai kita mengesankan Khawarij tidak ada. Khawarij ada, baik pemikiran maupun orang-orangnya. Tentunya tatkala kita menyampaikan hadis-hadis ini, bukan maksudnya kita juga mudah memvonis orang-orang sebagai Khawarij, tidak. Oleh karenanya banyak ulama yang lebih berhati-hati, mereka mengatakan pemikiran Khawarij. Orangnya belum tentu Khawarij, mungkin punya pemikiran apa? Khawarij. Ya. Kecuali ISIS. Kalau ISIS banyak ulama yang langsung memvonis mereka Khawarij. ISIS, ya, banyak ulama kibar, ulama besar di Arab Saudi memvonis mereka apa? Khawarij. Karena ciri-ciri Khawarij ada pada mereka. Seperti hudathaul asnan. Mereka anak-anak muda. Sufahahul ahlam. Mereka juga orang bodoh. Ya, kemudian yaqtuluna ahlal Islam, membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal authan, dan membiarkan orang-orang menyembah berhala. Ciri-ciri ini ada semua pada ISIS, ya. Jadi mereka kebanyakan anak-anak muda, enggak ada apa namanya orang tua. Bahkan amirnya juga anak muda. Ya, dari sisi muda mereka umurnya muda-muda. Kemudian dari sisi keilmuan juga tidak ada ilmu, tidak ada ulama di balik mereka. Tidak ada ulama. Sama sekali tidak ada ulama. Tidak ada ulama yang masyhur, punya ilmu terkenal atau memiliki kitab-kitab, menulis buku-buku tentang fikih, tentang hadis, kemudian ikut mereka. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Menunjukkan mereka berjalan tanpa arahan ulama sama sekali, ya. Ya, seandainya ada ulama mungkin dulu punya buku tentang hadis, tentang fikih, kemudian tiba-tiba membelot, ya kita bilang ada ulamanya, tapi ulamanya sesat. Sekarang sama sekali enggak ada ulamanya sama sekali. Anak muda tidak ada ulamanya sama sekali. Kemudian sifat mereka yaqtuluna ahlal Islam, yang mereka bunuh ahlul Islam. Orang Islam yang mereka bunuh. Yang mereka bunuh saudara-saudara kita di Suriah, yang mereka bunuh saudara-saudara kita di Irak. Dan mereka sama sekali tidak memerangi ahlul authan. Mereka tidak memerangi Yahudi dan juga tidak memerangi orang-orang Nasara. Ya, sama sekali tidak mereka perangi. Yang mereka bunuh adalah orang-orang Islam. Ya. Dan ini ciri-ciri terdapat pada mereka. Oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya ISIS adalah Khawarij, ya, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW benar-benar terdapat pada mereka.
Maksud saya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mudah kita mengatakan orang khawarij, tidak. Tapi kita bilang dia terpengaruh pemikiran khawarij, mungkin. Karena kalau kita memvonis orang ini khawarij, ini berbahaya ya. Ini berarti orang ini ya, adalah ahlul bidah misalnya, harus diperangi dan macam-macamnya. Maka saya ingatkan juga jangan sampai sebagian orang emosi kemudian ya menuduh. Ada saudara-saudara kita yang mungkin demonstrasi kemudian dikatakan ini khawarij harus ditumpahkan darahnya. Ini juga ngawur, tidak benar. Ya. Ya kita nasihati mereka kalau mereka salah. Ya. Kalau kesalahan mereka tidak sampai pada kesalahan khawarij, maka tidak boleh kita tuduh mereka sebagai apa? Khawarij. Karena akhirnya tatkala kita mengatakan mereka khawarij juga berbahaya. Melazimkan boleh untuk diperangi, boleh untuk apa? Ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya, kelaziman-kelaziman yang batil. Maka kita berusaha berada di tengah. Kita menyatakan khawarij akan senantiasa muncul sebagaimana kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak serta-merta setiap ada orang yang keliru kemudian kita mengatakan mereka apa? Khawarij. Oleh karenanya para ulama berhati-hati juga untuk mengecap sekelompok orang khawarij. Ya. Tidak semua yang kemudian membangkang, tidak semua yang memberontak kemudian langsung otomatis menjadi khawarij. Yang setahu saya para ulama begitu tegas terhadap ISIS, sehingga mereka berani memvonis ISIS adalah kelompok khawarij. Karena ciri-ciri yang Rasulullah SAW sebutkan benar-benar ada pada mereka. Ya. Ya. Dan di antara ciri-ciri khawarij adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan setelah mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mereka kelazimannya mudah membunuh kaum muslimin. Kita tahu di tanah air kita ada kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran takfir, tapi mereka tidak ada penerapan, tidak ada pembunuhan. Seperti Islam Jamaah. Islam Jamaah itu manhaj jamaah takfir. Mereka menganggap orang di luar kelompok mereka yang tidak membaiat iman mereka kafir. Makanya dianggap tidak tahu, Islamnya tidak ada sanadnya, tidak tahu bersuci. Makanya kalau masuk masjid mereka dipel oleh mereka. Dan seterusnya. Nah, kalau menikah tidak boleh menikah dengan orang luar dan macam-macamnya. Ya. Dan mereka meyakini hal tersebut. Mereka mengatakan barang siapa yang meninggal tanpa membaiat imam mereka maka mati jahiliyah. Mereka tafsirkan mati jahiliyah maksudnya mati kafir. Tetapi selama mereka eksis di tanah air, mereka tidak pernah menerapkan pembunuhan. Mereka mengatakan murtad keluar dari Islam Jamaah, ya. Dan saya sempat bertemu dengan para murtadin, orang-orang murtad Islam Jamaah. Banyak. Tapi mereka tidak bunuh karena mereka takfiri tapi moderat. Masih mikir-mikir ya. Kalau mereka bunuh bakalan buyar kelompok mereka. Jadi ada takfiriyin yang sudah ada takfirin sudah lama ya. Tapi mereka tidak menerapkan. Tetapi sebagian orang-orang memiliki pemikiran takfiri dan kemudian menerapkan. Seperti yang ngebom sana sini kemudian membunuh polisi, ini bahaya. Ya. Padahal kita udara seorang muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tatkala haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh diambil. Kemudian sungguhnya harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Haram darah. Rasulullah SAW sebutkan pertama kali, inna dima'akum. Sungguhnya darah tidak boleh ditumpahkan, haram. Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu damu imri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, athayyibuz zani. Seorang sudah menikah dengan nikah yang sah kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Seorang membunuh orang lain, maka dia juga dibunuh. Yang ketiga, al-mufariqu lil jamaah, seorang yang keluar dari Islam, ya. At-tariqul Islam al-mufariqul jamaah, seorang yang meninggalkan Islam murtad dibunuh, ya. Kalau dia tidak murtad maka tidak boleh dibunuh, ya. Nabi SAW mengatakan, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang muslim berada dalam kelapangan dalam agamanya. Dia dapat kelapangan, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah seorang muslim, dia dalam kesempitan dalam agamanya, bahaya. Ancaman neraka luar biasa kepadanya. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatri rajulin muslim. Hilangnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada
tertumpahnya darah seorang muslim. Orang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah. Orang muslim ini salat. Salat berjamaah lagi kemudian dibunuh. Terbunuhnya, hilangnya dunia ini. Dunia yang begitu mewahnya, yang begitu indahnya, kalau hilang lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim yang beribadah kepada Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan darah seorang muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya tatkala Usamah bin Zaid membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW marah. Jadi Usamah bin Zaid dengan seorang temannya, seorang Ansari, ya, melihat seorang musyrik yang berperang dengan hebatnya luar biasa. Maka akhirnya Usamah dan orang Ansari ini menuju orang ini. Kemudian bertempur dan akhirnya orang ini pun kalah. Tatkala Usamah dan temannya ingin membunuh orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya Ansari berhenti, tidak berani karena dia tahu kehormatan la ilaha illallah. Usamah lanjutkan, dia bunuh orang tersebut. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW berkata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apa kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Kata Usamah, "Ya Rasulullah, dia hanya mengucapkan untuk menyelamatkan dirinya." Rasulullah SAW mengatakan, "Hal syaqaqta an qalbi?" Apa kau sudah belah dadanya? Kau tahu dia mengucapkan karena untuk menyelamatkan dirinya? Rasulullah SAW marah kepada Usamah. Padahal Usamah sangat disayang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, pemikiran takfiri di tanah air ya, sudah berkembang. Selain Islam jamaah, ada kelompok-kelompok yang lainnya. Sampai pada tingkatan ya, takfir yang luar biasa. Ya. Mengkafirkan pemerintah, kemudian mengkafirkan DPR, MPR, mengkafirkan aparat pemerintah, semuanya tagut ya. Polisi, tentara semuanya tagut ya. Bahkan semua yang mendukung terjadinya musyawarah MPR DPR. Kalau ada orang jualan bakso di kantor MPR juga kafir karena jualan bakso sama mereka. Sampai yang lebih parah lagi, semua yang milih dalam pemilu juga kafir. Sampai ada yang berfatwa demikian. Ya, jadi takfir gaya MLM ini bahaya, mengerikan. Ya. Dan ini benar-benar ada pemikiran seperti ini. Nanti kalau sudah mereka kafirkan kaum muslimin, kata mereka membunuh orang munafik lebih utama dari membunuh orang kafir asli. Ada syubhat berikutnya. Akhirnya apa? Lebih baik kita bunuh orang togut-togut daripada togut-togut yang Yahudi Nasrani. Akhirnya mereka membunuh yang ada di tanah air lebih dahulu. Dan syubhat-syubhat akhirnya berkumpul dan akhirnya terjadilah pengoboman seperti yang kita dengar semalam ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini ya, kita akan menyebutkan tentang ciri-ciri dan akidah orang-orang Khawarij. Ciri-ciri dan akidah orang-orang Khawarij. Di antara ya, akidah orang-orang Khawarij saya sebutkan ya. Jadi selain mereka mudah mengkafirkan, dan ini ciri utama juga ya. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana mereka mengkafirkan Utsman bin Affan gara-gara dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga mereka mudah mengkafirkan sebagian kaum muslimin hanya mungkin karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudahnya mereka mengkafirkan kaum muslimin ya. Ada akidah juga yang mereka yang berbahaya yang harus kita ketahui bersama, yaitu wajibnya memberontak. Ya. Wujubul khuruj 'alal hakimil ja'ir. Wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Ini di antara akidah orang-orang Khawarij. Saya akan bacakan penukilan, ini bukan perkataan saya ya. Tapi saya akan bacakan penukilan dari perkataan para ulama ya, tentang akidah ini. Di antaranya yang dinukil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Jilid 1 halaman 167 sampai 168. Beliau berkata, ini wafat pada tahun 330 Hijriah. Jadi ada namanya Kutubul Maqalat. Kutubul Maqalat itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang firqah-firqah. Di antaranya Maqalatul Islamiyyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, di antaranya
Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa karangan Ibnu Hazm rahimahullah taala, di antaranya Al-Farqu bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, di antaranya Al-Milal wan Nihal karya Syahristani. Ya. Ini membicarakan tentang firqah-firqah. Islam terbagi menjadi sekian, Syiah, misalnya Khawarij, kemudian Murji'ah, Mu'tazilah. Kemudian Khawarij terbagi menjadi begini-begini, Syiah terbagi menjadi 3 kelompok besar. Dari kelompok besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Ini dijelaskan dalam buku-buku tersebut. Ya. Kemudian ciri-ciri Syiah seperti apa, ciri-ciri Mu'tazilah seperti apa kaidah mereka. Ini dibahas. Nama buku tersebut namanya Kutubul Maqalat, istilah para ulama. Ya. Nah, di antaranya mereka membahas tentang Khawarij. Karena ashabu Kutubil Maqalat, para ulama yang membahas tentang buku-buku firqah-firqah ini, ya, mereka menyebutkan di antara firqah besar Islam terpecah menjadi 72 golongan. Di antara firqah besar, firqah induk adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini 4 kelompok besar, dan dari 4 kelompok inilah kemudian bercabang-cabang ke bawah. Rata-rata kelompok-kelompok yang muncul belakangan kembali menginduk kepada 4 firqah ini. Rata-rata kembali menginduk kepada firqah ini. Jadi kesalahannya paling fatal terhadap masalah akidah. Ada yang menambah misalnya Jahmiyah dengan turunannya. Ya. Baik. Di antaranya Khawarij mereka bahas, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, jima'u ra'yil Khawarij, tentang perkara yang mengumpulkan kelompok-kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu banyak, tetapi apa sih pemikiran yang mengumpulkan mereka sehingga mereka divonis sebagai Khawarij? Maka beliau berkata, ajma'atil Khawarij ala ikfari Ali bin Abi Thalib ridwanullahi taala alaihim. Mereka bersepakat, ya. Pertama adalah hal pengkafiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliau menyerahkan hukum kepada 2 hakim, ya. Tadi karena dia mencerahkan kepada tahkimul hakamain, kepada Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As sebagai wakil dari Muawiyah, dan ridho dengan hukum 2 orang itu, maka dikafirkan oleh Khawarij. Mereka berkata, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa hukum diserahkan untuk perdamaian kepada 2 orang ini, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Amr bin As? Maka dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun, dan mereka juga sepakat, perkara yang kedua, mereka sepakat juga bahwasanya seluruh dosa besar merupakan kekufuran. Illa Najdat fa innaha la taqulu dzalik. Ada kelompok Khawarij namanya Najdat, dia tidak berpendapat seluruh dosa besar adalah kekafiran. Perkara yang ketiga yang jadi fokus pembahasan kita, wa ajma'u ala anna Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu ashabal kaba'ir adzaban da'iman illa Najdat, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab, ya, para pelaku dosa besar dengan azab yang abadi, kecuali An-Najdat mengatakan tidak demikian. Jadi beliau hanya mengisyaratkan, ya, di sini, ya, mohon maaf, jadi beliau hanya mengisyaratkan tentang masalah ciri pertama tentang pengkafiran Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Abdul Qahir Al-Baghdadi dia mengatakan tentang masalah mazhab Khawarij. Beliau mengatakan, wa qad ikhtalafu fi ma yajma'ul Khawarij ala iftiraqi madhahibiha. Para ulama khilaf tentang apa sih perkara yang mengumpulkan Khawarij, padahal mereka berbagai macam modelnya. Kemudian akhirnya beliau menyebutkan di antaranya, ya, ikfaru Ali wa Utsman wal Hakamain, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Al-Hakamain, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As. Wa ashabil Jamal, demikian juga yang ikut serta dalam perang Jamal. Wa kullu man radiya bi tahkimil hakamain, demikian juga setiap orang yang ridho dengan keputusan 2 hakim, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As. Wal ikfar bi tikabil dzunub, demikian juga mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, yang berikutnya, wa wujubul khuruj 'alal imamil ja'ir, dan wajibnya memberontak terhadap imam yang zalim. Ini disebut oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dan dia wafat pada tahun 429 Hijriah. Dia sebutkan di antara ciri Khawarij wajib memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Kemudian beliau menukil, wa qala Syekhuna Abul Hasan,
dan guru kami Abu Hasan Al-Asy'ari ya menyatakan alladzi yajma'uha, yang mengumpulkan firqah-firqah Khawarij dengan berbagai macam modelnya adalah mengkafirkan Ali dan Utsman dan peserta perang Jamal dan selanjutnya tadi, kemudian wal khuruj ala sultanil jair, dan juga mengatakan wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Jadi ternyata ini adalah pemikiran Khawarij. Demikian juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Fisal yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Dia berkata, "Wa man wafaqal khawarij fi inkari tahkim." Barang siapa yang sepakat dengan pemikiran Khawarij mengingkari at-tahkim, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Amr bin As, wa takfiri ashabil kabair, dan sepakat juga mengkafirkan pelaku dosa besar, wal qaul bil khuruj ala immatil jur, dan juga pendapat tentang wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Kemudian kata beliau, dan seterusnya dari sini, fahuwa khawariji, maka dia seorang khawarij juga. Jadi Ibnu Hazm mengatakan barang siapa pemikirannya seperti ini, maka dia juga adalah apa? Khawarij. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya di antara sifat khawarij yang disepakati oleh para ulama adalah wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Demikian juga Syahristani yang wafat pada tahun 548 Hijriah dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Beliau juga menyebutkan kullu man kharaja 'alal imamil haq alladhi tafaqatil jama'ah alaihi sama kharijiyan. Ya. Setiap orang yang keluar memberontak terhadap pemimpin yang benar yang disepakati oleh kaum muslimin maka dikatakan sebagai khawarij. Baik, ternyata para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri wajib memberontak terhadap pemimpin yang zalim itu bukan ciri khawarij saja. Barang siapa mempelajari ciri-ciri Mu'tazilah sebagaimana dinukil oleh ulama mereka yang bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah, dia akan dapati bahwasanya di antara pondasi mazhab Al-Mu'tazilah adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar, dan yang dimaksud dengan bernahi munkar adalah memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Ini ternyata mazhab juga mazhab apa? Mu'tazilah. Dan barang siapa yang baca buku-buku orang Syiah, mereka juga dapati ternyata di antara akidahnya orang Syiah wajib memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Karena mereka mensyaratkan yang menjadi imam harus maksum. Sehingga akidah wajib memberontak terhadap pemerintah yang zalim ini adalah akidah disepakati oleh kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian juga Syiah. Saya ingin menyampaikan ya, mungkin ada sebagian tidak setuju, terserah, saya hanya menyampaikan akidah mereka. Karena saya ingin menyampaikan kepada umat Islam, jangan sampai kita meninggal dengan memiliki akidah seperti ini. Karena ini adalah akidah kelompok yang disesatkan oleh para ulama. Kenapa para ulama mengharamkan memberontak terhadap pemerintah meskipun zalim? Karena mereka memandang bahwasanya ya, agama dibangun di atas maslahat. Dan pemberontakan biasanya mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, dan ini berdasarkan kenyataan, dan begitu banyak terjadi pemberontakan akhirnya kezaliman lebih parah. Dan kita dapati di zaman kita sekarang ini banyak pemberontakan terjadi namun kemungkaran semakin besar. Contoh seperti di Mesir. Di Mesir terjadi pemberontakan, sekarang kondisi lebih parah. Sudah terjadi pertumpahan darah, banyak kaum muslimin yang dibunuh, ribuan yang terbunuh. Ya, kemudian kondisi semakin parah, ekonomi semakin lemah, agama juga semakin sulit, kenyataan yang ada. Tidak usah jauh-jauh, tanah air kita. Demonstrasi pada tahun 98. Ya. Demonstrasi melewati batas yang seharusnya. Sehingga akhirnya kebablasan, ya, banyak orang bangga tatkala itu ya, dengan demonstrasi tersebut, namun akibatnya lebih parah. Ekonomi semakin hancur, korupsi semakin menjadi-jadi, ya. Orang-orang liberal semakin menjadi-jadi dan macam-macamnya. Kita bicara tentang Libya. Libya juga demikian. Gaddafi. Saya punya teman-teman Libya banyak cerita. Gaddafi zalim. Orang yang sholat 5 waktu di masjid, satu masjid ditangkapin dulu sama Gaddafi. Kenapa? Orang ini terlalu alim ditangkapin. Jadi teman saya kalau mau sholat jamaah
dia sholat subuh di masjid ini, sholat duhur tempat lain, sholat isya, karena masing-masing masjid ada intelnya. Nah, kalau ada orang 5 waktu di masjid, ditangkepin. Tiba-tiba ada perintah semua yang jenggot ditangkepin. Kadang-kadang begitu Qaddafi. Kadang-kadang ada perintah semua yang cingkrang ditangkapin. Seperti itu. Ini teman saya cerita. Sampai teman saya cerita suatu saat dia ingin sholat subuh. Dia berjalan menuju masjid, tahu-tahu ada patroli. Waduh, bahaya. Dia takut ditangkap, maka dia langsung loncat ke semak-semak yang penuh dengan duri. Ya, jadi maksud saya, meskipun dia zalim, meskipun dia mengambil harta buat dia dan keluarganya, akhirnya terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi sekarang? Hancur-hancuran sekarang. Ekonomi hancur-hancuran. Ya, terjadi pembunuhan begitu mudah. Kemarin teman saya cerita, saya tanya, gimana si Fulan, teman saya dari Libya? Oh, udah meninggal Firanda. Subhanallah. Kenapa? Dua kelompok bertikai, maka dia berusaha mendamaikan. Akhirnya damai, tahu-tahu dia balik ditembak sama orang. Ya, orang tidak tahu kenapa dia dibunuh. Sampai demikian. Saya dibunuh kenapa? Tahu-tahu dibunuh oleh orang. Keamanan hilang, ekonomi hancur, Islam sulit berkembang. Ya, dimulai dengan pemberontakan. Waktu pemberontakan orang banyak yang dukung, bangga, tetapi hasilnya parah. Kita bicara tentang Suriah, pemberontakan. Baik, kita sepakat pemimpinnya Syiah. Tapi para ulama telah menjelaskan bahwasanya bernahi mungkar ada syaratnya, harus menimbulkan kemaslahatan. Bahkan kalau pemimpin negara kafir maka tidak boleh memberontak kecuali punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan maka tidak boleh kita wajibkan mereka untuk memberontak. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam waktu bersama Fir'aun, dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberontak Fir'aun. Padahal Bani Israel disiksa oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa secara kekuatan tidak mampu untuk melawan apa? Fir'aun. Memiliki pengikut yang lemah. Sehingga bertahun-tahun Bani Israel tetap disiksa, akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk apa? Pergi. Lihatlah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang atau 7 orang pemuda yang berdakwah la ilaha illallah, akhirnya takut dibunuh, maka mereka kabur. Sembunyi di goa. Nabi Isa alaihissalam juga tidak disuruh untuk melawan tirani Romawi tatkala di zaman beliau. Maksud saya, kalaupun pemimpin kafir tidak otomatis kita harus mewajibkan untuk apa? Memberontak. Tapi kita wajibkan saudara-saudara kita yang tinggal di Sydney, di Melbourne, di Australia, berontak itu perintah kafir? Ya enggak masuk akal. Apa kita suruh saudara-saudara kita yang tinggal di Amerika, banyak orang Islam di sana, suruh memberontak? Kemudian waktu terjadi pemberontakan awal di Suriah, banyak sebagian dai-dai muda yang ditanya bagaimana, dan mereka memotivasi untuk memberontak. Dan masih ada rekamannya sampai sekarang. Kata mereka, marah, ayo ungkapkan kemarahan kalian. Ulama kibar tatkala itu diam, tidak ada yang menyuruh untuk apa? Memberontak. Yang dianggap ulama pemerintah, yang dianggap ulama tidak tahu fikul waqi', ya, diam. Yang muda-muda yang berfatwa. Akhirnya tahu-tahu 500.000 orang meninggal dunia. Entah mungkin sudah 1 juta orang meninggal dunia. Tahu-tahu banyak wanita diperkosa, tahu-tahu banyak anak-anak meninggal ya. Kalau antum jadi ustaz, antum ditanya, misalnya ada orang datang, kami dari Suriah, bolehkah kami memberontak? Apa konsekuensinya? Akibatnya, oh bisa jadi 500.000 orang meninggal. Ente fatwanya apa? Boleh. Ente kira harta darah itu murah kan? Ente kira kehormatan wanita itu murah? Diperkosa oleh orang-orang. Maka maksud saya, kenyataan yang ada, kebanyakan memberontakkan menimbulkan kondisi yang lebih buruk. Oleh karenanya, banyak dalil menunjukkan diharamkan untuk memberontak terhadap pemimpin yang zalim, meskipun zalim selama dia masih seorang muslim. Bahkan kalau dia kafir pun tidak boleh memberontak kecuali kalau punya kekuatan yang pasti bisa mengalahkan dia. Kalau tidak, maka tidak wajib untuk memberontak. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam pemikiran Khawarij. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan tentang haramnya pernyataan para ulama ya, Ahlussunnah tentang haramnya khuruj ya. Dalilnya banyak ya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya nukilkan perkataan para ulama. Contoh perkataan Imam Ahmad.
dalam kitabnya Ushulus Sunnah, kitab yang tipis ya, tentang pokok-pokok sunnah Nabi. Beliau berkata, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin." Barang siapa yang berontak terhadap seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, wa qad kanu ijtama'u alaihi. Sementara kaum muslimin sudah sepakat ya, dulunya menjadikan dia pemimpin, artinya berkumpul di bawah kepemimpinannya. Wa aqarru bil khilafah bi ayyi wajhin kana. Dan kaum muslimin mengakui kepemimpinan dia, kekhilafahan dia. Bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, bi ridha awil ghalabah. Apakah pemimpin ini jadi pemimpin dengan cara yang syar'i atau dengan cara kudeta? Pokoknya dia sekarang jadi pemimpin. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Maka orang yang berontak ini telah mematahkan tongkat kaum muslimin, telah keluar dari pemimpin yang sah. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah menyelisihi dalil-dalil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju alaihi, maka jika dia meninggal orang ini mata mitatan jahiliyah, maka dia telah meninggal dengan model meninggalnya orang jahiliyah. La yahillu qitalu sultan, tidak halal untuk memerangi pemimpin. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukannya fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnah, maka dia seorang ahlul bid'ah, tidak di atas sunnah. Jadi Imam Ahmad mengisyaratkan ya, bahwasanya pemimpin ada dua model, dengan syar'i maupun tidak syar'i, dan ini sepakat oleh para ulama. Kepemimpinan bisa dua model. Yang pertama dengan cara syar'i, seperti yang dilakukan para sahabat memilih Abu Bakar, atau Abu Bakar kemudian istikhlaf menyuruh Umar menjadi pemimpin setelahnya, atau Umar mengambil beberapa orang kemudian salah satunya disuruh pilih, akhirnya Utsman yang naik menjadi apa? Khalifah. Ada cara yang tidak syar'i seperti kudeta. Ada pemimpin kemudian satunya memberontak akhirnya menang. Kalau dia ternyata setelah memberontak jadi pemimpin, maslahatnya kita harus taat kepada dia. Karena kalau kita berontak lagi akan terjadi pertumpahan darah lagi. Taruhlah misalnya ada seorang pemimpin, raja atau pemerintah atau presiden, ya, kemudian ada yang memberontak. Ini pemberontak ini salah. Cara yang salah. Tapi qadarullah kalau ternyata dia berhasil menguasai, maka yang lain jangan mengulangi lagi. Karena sudah untuk dia menguasai hal ini, dia sudah melalui banyak pertumpahan darah. Kalau diteruskan lagi tidak akan selesai, akan terjadi pertumpahan darah lagi. Karena syariat memandang kepada maslahat. Ya. Dan di antara cara mengangkat pemimpin yang tidak syar'i, contohnya seperti dengan cara demokrasi. Itu tidak syar'i secara Islam. Tetapi tatkala dia sudah menjadi pemimpin, maka maslahatnya kita taat kepada dia. Selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan tidak boleh taat. Tapi kalau dia menyuruh kepada undang-undang yang baik, yang demi kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib untuk taat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Ulil amri secara bahasa artinya apa? Yang mengatur urusan kaum muslimin. Yang ngatur urusan kita, kita tahu ada presiden ngatur urusan kita. Dengan perintah dia kita diatur. Ya. Bukan pemimpin jamaah-jamaah. Ya. Islam jamaah ada ulil amrinya sendiri. Ngatur urusan apa? Urusan kaum muslimin tidak diatur. Yang haji bukan dia yang atur. Ya. Masalah salat bukan dia yang atur. Ya. Masalah penjagaan negara dari serangan luar juga bukan dia yang atur. Maka dia bukan ulil amri. Ulil amri itu orang tahu dia penguasa. Di tangan dialah perintah. Dia yang mengatur urusan kaum muslimin. Maka itulah ulil amri. Maslahatnya ya kita taat kepada dia selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Haram taat kepada dia kalau dia menyuruh kepada keburukan. Kita berusaha menasihatinya dengan cara yang baik ya. Jadi inilah pernyataan para ulama, dan tentunya pernyataan ini dibangun di atas banyak dalil. Oleh karenanya Imam Ahmad sendiri mengalami hal ini. Di zaman beliau tatkala muncul Khalifah Al-Ma'mun yang menyuruh kepada kekufuran. Apa kekufuran yang disuruh oleh Khalifah Al-Ma'mun? Yaitu harus menyatakan Al-Quran itu makhluk. Harus menyatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Ini kekufuran yang nyata. Tetapi nyata bagi Imam Ahmad. Adapun bagi Al-Ma'mun ini syubhat, dia tidak ngerti. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Man qala anal Qur'ana makhluk fahuwa kafir." Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan sang raja tatkala itu. Kenapa dia tahu raja ini bahlul, tidak ngerti, ditipu oleh ahlul bidah, ya. Dia tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Dia tidak ngerti. Banyak orang kasih syubhat sama dia. Padahal Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Quran itu makhluk maka dia kafir. Dan ini ijma ulama.
tapi dia tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Bahkan waktu orang datang menyuruh dia untuk memberontak, dia tidak memberontak. Karena darah kaum muslimin itu apa? Mahal, ya ikhwan. Maka mau saya hati-hati, jangan sampai kita terlalu semangat, berlebihan, melanggar hadis-hadis Nabi SAW. Kita ingin kebaikan, ternyata yang datang lebih buruk. Ya. Ustaz, apakah kezaliman yang terjadi kita biarkan? Tidak, kita berusaha memperbaiki. Ya. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Silakan, mungkin ini ada ijtihad di kalangan kita, bagaimana menasihati pemerintah, tetapi jangan sampai berlebihan. Yang mengakibatkan kezaliman dan mengakibatkan yang lebih parah daripada hal ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ya, banyak syubhat-syubhat yang ingin menggoyangkan akidah ini. Saya katakan akidah Ahlussunnah, ya. Kalau saya bacakan hadisnya terlalu banyak, ya. Jadi antaranya Rasulullah SAW mengatakan, waktu para sahabat mengatakan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, ya. Para sahabat mengatakan, afalan nunabiduhum bisayf, apakah kami boleh memerangi mereka, mengangkat senjata membunuh mereka? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Ya. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Dalam riwayat ma sallau, sementara mereka masih apa? Salat. Mereka belum kafir, tidak boleh. Dalam riwayat yang lain, illa antarau kufran buahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dari dia. Bukan kekufuran yang takwilan atau kufuran dengan cara metode MLM, tidak. Tapi benar-benar kafir, dia pindah agama, dia menginjak Al-Quran, dia menghina Nabi Muhammad SAW, itu kufuran yang nyata seperti itu. Bukan dia membuat undang-undang mungkin. Orang bikin undang-undang banyak kemungkinan. Dia tidak menegakkan hukum Islam. Masih banyak kemungkinan kenapa dia tidak menegakkan hukum Islam. Mungkin bukan dia benci kepada syariat Islam. Dia sudah datang, sudah syariat, sudah demikian. Hukum-hukum sudah begitu, dia tinggal meneruskan. Lihat Raja Najasyi radhiyallahu anhu, ya. Seorang raja beragama Nasrani. Waktu para sahabat disiksa di kota Mekah, Rasulullah SAW suruh sahabat untuk berhijrah ke negeri kafir yang lainnya. Mekah negeri kafir, Habasyah negeri kafir. Tetapi Habasyah masih mending. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk hijrah pertama dan hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Hijrah pertama, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Rajanya kafir. Rajanya apa? Musyrik. Tapi Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk berhijrah ke sana. Akhirnya mereka tinggal di sana dengan penuh kedamaian, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal di bawah wilayah negara yang kafir. Akhirnya didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dan ini pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Kalau saya menukilkan bagus sekali, tapi waktunya sudah tidak cukup, ya. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan Raja Najasyi masuk Islam dan dia tidak bisa menegakkan syariat Islam. Sampai waktu dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkan. Maka Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib. Dia tidak haji, dia tidak bayar zakat. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Ibnu Taimiyah, dia tidak salat 5 waktu. Padahal dia sudah masuk Islam. Dia tidak bisa menjalankan syariat Islam tatkala itu. Apa kita tuduh dia sebagai orang kafir? Ya. Tidak. Kenapa? Ada penghalang, dia tidak mampu. Kalau dia menjalankan syariat Islam, dia akan mungkin dibunuh oleh rakyatnya. Ya. Sehingga meskipun dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa menegakkan hukum Islam, dia tetap tidak dikafirkan, bahkan dia adalah hamba yang saleh. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Contoh lain Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam raja Mesir sebagai menteri. Sementara kerajaan masih kerajaan kafir. Ya. Kerajaan kafir, raja Mesir itu kafir. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik." Nabi Yusuf tidak mengambil Binyamin dengan aturan kerajaan raja, tapi dengan aturan Bani Israel. Jadi disebut oleh Allah dinil malik, artinya agama rajanya berbeda. Dan ini penjelasan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nabi Yusuf hanya bisa melakukan perbaikan-perbaikan sedikit, namun tidak bisa merubah hukum negara secara total. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang misalnya, mohon maaf, masuk dalam parlemen atau dia sudah dalam parlemen, kemudian dia berusaha merubah hukum, bukan hukum Allah, dia rubah mengarah yang lebih baik, yang lebih mendekat kepada hukum Islam, meskipun belum jadi hukum Islam, bisa dia dapat pahala karena dia tidak bisa merubah kemungkaran secara total. Karena bernahi mungkar bisa dua model, bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran tersebut. Itu juga termasuk bernahi mungkar. Dia tidak bisa merubah hukum total menjadi hukum Islam, tapi dia rubah mendekati hukum apa?
Islam, ke arah yang lebih baik, padahal bukan hukum Islam. Oleh karena aneh orang-orang sekarang yang mudah mengkafirkan pemerintah, ya, gara-gara berkatakan tidak berhukum dengan hukum Islam, ini togut dan macam-macamnya. Apa maksud mereka dengan hukum Islam? Hukum Islam maksud mereka adalah hudud, ya, hudud. Padahal negara kita juga menegakkan hukum Islam dalam sebagian sisi. Contoh, salat pakai hukum Islam, nikah pakai hukum apa? Islam. Haji juga pakai hukum apa? Islam. Salat Id juga pakai hukum Islam. Ya, sebagian tidak sempurna. Akhirnya pemerintah kafir, raja presiden kafir, DPR kafir, MPR kafir, penjual es di kantor DPR juga apa? Kafir, yang ikut pemilu juga kafir, apalagi polisi, tentara semuanya kafir, mengerikan. Jadi maksud saya tidak serta-merta ada orang berhukum dengan hukum selain Allah, mereka kemudian menjadi apa? Kafir. Ya, sebagaimana Raja Najasyi. Baik, demikian saja ya, kajian kita. Insyaallah habis salat Isya mungkin ada tanya jawab ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang pemerintah termasuk aparat TNI atau Polri, PNS disebut togut. Ada togut ikut pengajian sini? Sebenarnya apa sih yang disebut dengan togut? Dan benarkah yang disebutkan di atas merupakan togut? Jadi togut ya, wa may yakfur bit togut, kata Allah, dan barang siapa yang kufur kepada togut. Ya, dan ayat-ayat dalam Al-Quran disebut tentang masalah togut. Togut secara bahasa jadi togo, yaitu melampaui batas. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, intinya bahwasanya togut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan takyid, dengan dengan syarat wa huwa radin, dan dia ridha disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang disembah selain Allah itu tagut. Contohnya para nabi disembah. Ya, Nabi Isa disembah, ya. Orang-orang soleh disembah, ya. Tetapi mereka bukan tagut, ya. Para ulama menyebutkan di antara tagut seperti iblis. Jelas iblis adalah tagut, setan adalah tagut. Di antara tagut seperti dukun. Ini juga disebut oleh para ulama. Di antara ru'usut tawaghid, kelompok pemimpin para tagut adalah para dukun. Kemudian juga orang-orang yang menyuruh untuk menyembahnya. Jadi dia menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya dan dia ridha. Itu juga apa? Tagut. Di antara juga para ulama menyebutkan tagut adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merasa bahwasanya hukum tersebut sama dengan hukum Allah, ya, atau bahkan boleh berhukum dengan pengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga dikatakan apa? Tagut, ya. Nah, apakah pemerintah termasuk tagut, ya? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Kalau antum buka buku tafsir apapun, tafsir para salaf dari tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir yang menyebutkan riwayatan dari para salaf, maka seluruh buku-buku tafsir tersebut menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Maka kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Kufur apa? Kufur asghar. Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil. Kapan menjadi kufur akbar? Kalau dia merasa hukum ini sederajat dengan hukum Allah, atau dia merasa hukum Allah boleh diganti dengan hukum selain Allah, maka ini kekufuran. Maka ini adalah kekufuran. Maka tidak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir. Contoh, ada suatu hukum misalnya di Arab Saudi berdasarkan hukum Islam. Tahu-tahu ada raja baru diganti seluruhnya. Ini kemungkinan besar dia kafir. Kenapa dia sampai mengganti seluruh hukum apa? Hukum Allah. Tapi kalau suatu negara memang asalnya sudah hukum bukan hukum Allah, kemudian ada presiden melanjutkan, ya, kita tidak tahu, ya. Bisa jadi dia ingin menuju kebaikan, ya. Dia tidak tahu bagaimana hukum masalah ini, dan masih banyak kemungkinan sehingga tidak serta-merta kita ada orang berhukum dengan hukum selain Allah maka kemudian dikatakan kafir. Contoh sederhana, ya. Kalau kita mengatakan setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir, maka kita akan mengkafirkan para demonstran yang kemarin demo. Mereka waktu demo, apa tuntutan mereka? Saudara-saudara kita waktu demo, tuntutannya adalah agar Ahok di penjara. Paham? Nah, Ahok di penjara itu hukum Islam atau hukum selain hukum Allah?
Itu hukum Allah atau hukum selain hukum Allah? Berarti kan mereka sedang menuntut hukum selain hukum Allah. Berarti ini para demonstran sedang memperjuangkan kekufuran kalau begitu. Faham maksud saya? Maksudnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang. Ya. Kalau setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, saya katakan semua demonstran itu kafir kalau begitu. Ya. Karena mereka sedang memperjuangkan hukum selain hukum Allah. Hukum Islam terhadap pencela Al-Quran tidak demikian. Ya. Paham maksud saya? Jadi bahkan sebagian seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, ada orang bisa jadi, tadi sudah saya jelaskan, ada orang bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah, dia merubah tapi belum bisa menjadi hukum Allah, tapi dia merubah menuju yang lebih baik. Itu yang dia mampu dan dia dapat pahala. Ya, karena dia berusaha mengingkari kemungkaran dengan cara merubah kemungkaran yang lebih berat menjadi lebih ringan. Ya. Kita kenal sebagian orang pemerintahan, masya Allah, berusaha memperjuangkan hukum Allah. Tatkala ada yang berusaha menghalalkan undang-undang misalnya khamar, undang-undang zina, dia berusaha mempertahankan tidak boleh. Ya, tapi tentu tidak bisa menjadi hukum Islam secara total ya. Maka orang ini apa tidak ada nilainya di sisi Allah? Ada nilainya. Mereka telah berusaha. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa merubah hukum apa? Hukum raja Mesir. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad ja'akum Yusufu min qabl, famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bih, hatta idza halaka qultum la yab'athu min ba'dihi rasula." Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dan kalian senantiasa dalam keraguan. Sejak zaman Nabi Yusuf terus ragu tentang yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Jadi mereka senantiasa kafir sampai datang Nabi Musa alaihissalam, mereka terus dalam kekafiran. Jadi Nabi Yusuf tidak bisa merubah kerajaan Mesir tatkala itu. Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia, Bani Israel kemudian diintimidasi, ya dijadikan budak oleh raja-raja Mesir. Tapi dia masuk dalam pemerintahan atau tidak? Nabi Yusuf masuk dalam pemerintahan atau tidak? Masuk. Tidak bisa merubah. Tadi saya sudah sebutkan Raja Najasyi sudah jadi raja tidak bisa menerapkan hukum apa? Islam. Karena dia sudah kejebak dengan hukum bukan hukum Allah. Ya, saya katakan beda kasusnya kalau ada orang menegakkan hukum Allah seperti Arab Saudi, tahu-tahu muncul raja baru dirubah semua. Ini mungkin kemungkinan orang ini kafir. Kenapa? Karena dia menganggap bisa merubah hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melanjutkan ini lain ceritanya, ya. Lain ceritanya melanjutkan hukum. Yang pertama, hukum yang salah dia tinggal melanjutkan, dia berusaha perbaiki, dia merubah dan yang lainnya dan masih banyak syubhat. Makanya Rasulullah SAW jelas mengatakan illa antara kufran buahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata. Rasulullah tidak hanya mengatakan kufran, tapi kufran buahan, kufur yang nyata. Oleh karena sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan kami tidak mengkafirkan kecuali yang disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya kami hanya mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan yang mempunyai khalal kesalahan dalam syahadatain. Adapun kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan salat, kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Ini disebut oleh Syekh Abdul Wahhab. Kami tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun yang 4. Karena ini masih diperselisihkan, ya. Paham? Jadi maksudnya kufuran buan itu kekufuran yang disepakati oleh para ulama, itu kekufuran dan nyata, bukan karena takwil. Saya sudah jelaskan tadi Imam Ahmad Raja Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan dia menyuruh para ulama di zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk kalau tidak dibunuh. Ini menyuruh kepada kekufuran, bahkan maksa. Tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya. Namun, jadi yang anehnya sebagian orang hanya membatasi togut kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah togut dan semua PNS itu apa? Togut. Ya. Makanya saya tadi tanya, apa ada togut yang ikut pengajian di sini? Pasti ada PNS yang ikut pengajian. Ya. Baik. Ya, saya terkadang lewat sebagian orang punya pemikiran yang seperti ini. Ya, kemarin saya di Sydney di Australia, ada yang tanya tentang masalah seperti ini. Ya. Ustadz, kenapa masalah mirip-mirip seperti ini? Jadi masalah politik terkadang seorang masuk bukan pada bidangnya. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Arab Saudi menjalin hubungan dengan Amerika Serikat? Ya kita lihat jalin hubungannya hubungan apa? Apakah tidak boleh seorang muslim bekerja sama masalah ekonomi misalnya atau masalah dalam itu ijtihadnya Arab Saudi. Arab Saudi boleh berpolitik, Indonesia juga boleh berpolitik, negara yang lain juga boleh berpolitik. Nanti antum kaget ternyata ada misalnya Hamas ternyata bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Ternyata ente dapati juga ternyata Erdogan bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Macam-macam, mereka punya politik sendiri. Mereka punya politik sendiri, ya. Terus saya bilang, ya, antum ngurusi orang-orang Arab Saudi, punya hubungan diplomasi dengan orang Amerika Serikat. Ente ngapain tinggal di
Australia. Ente tinggal di Australia ngapain? Bahkan terima gaji dari apa? Australia. Subhanallah. Jadi apa namanya? Semut di pinggir lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak apa? Kelihatannya. Jadi seperti itu. Subhanallah, kemudian mereka bikin fatwa-fatwa aneh. Saya ke sana saya tahu, subhanallah. Jadi ada di sana ulama, dianggap ulama, ya. Ngaku muridnya Syekh Albani rahimahullah, tapi pemikirannya aneh. Dia mengatakan orang kafir itu hartanya boleh diambil. Jadi boleh dibohongin. Sehingga di sana banyak orang-orang Islam. Jadi di sana di Australia, kalau ada orang yang janda dikasih tunjangan, setiap minggu dapat entah $400 atau $700. Tiap minggu dapat $700. Sehingga banyak orang-orang Islam istrinya pura-pura diceraikan supaya dapat apa? Tunjangan. Dan itu fatwa dari mereka, kata mereka harta orang kafir apa? Halal. Subhanallah, sudah numpang di negara kafir bohongin mereka lagi. Apakah para sahabat waktu numpang di Raja Najasyi bohongin Raja Najasyi? Subhanallah, fatwa aneh-aneh. Akhirnya nanti ada orang cadaran nyuri. Ya memalukan, tapi kenyataannya demikian. Mereka menganggap harta orang kafir itu apa? Halal. Ini bohongnya. Dalam rangka untuk mengambil harta orang kafir tidak jadi masalah. Fatwa yang aneh-aneh. Orang kafir lihat orang Islam seperti kira-kira tertarik dengan Islam? Enggak tertarik sama sekali. Ini Islam apa? Nabi SAW dahulu mau ambil barang Yahudi, belanja. Nabi sampai meninggal punya hutang sama orang Yahudi. Ada saatnya orang kafir berperang, itu baru halal darahnya. Orang kafir sudah saya sering jelaskan, ada 4. Ada kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. 3 kafir ini tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Cuma satu model yang halal darah dan hartanya, itu kafir yang berperang. Ini sudah numpang di negara kafir, kemudian nyolongin uang orang kafir. Terus orang kafir kalau tahu dan ketahuan akhirnya, apa simpati sama Islam? Ustadz, mengapa ada beberapa kasus kita temui untuk mendakwahkan memberi pemahaman Khawarij itu sesat ke masyarakat, di beberapa tempat dakwah tersebut tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan perpecahan. Apakah orang yang melarang tersebut termasuk Khawarij? Jangan suka mengkhawarij-khawarijkan orang ya. Ya. Ikhwan, antum menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemarahan manusia. Tapi antum menyampaikan dengan hikmah, dengan dalil, menukil perkataan ulama ya. Kita menyampaikan hal ini, kita tidak ingin negara kita yang sudah diperjuangkan oleh orang Islam. Negara kita ini yang perjuangkan siapa? Pahlawan kita rata-rata orang Islam ya. Semuanya orang Islam. Coba, penjajah orang kafir atau tidak? Penjajah orang kafir, kemudian diperjuangkan orang Islam dengan takbir, dengan darah mereka, dengan harta mereka. Kita tidak ingin negara ini yang sudah berdiri dengan penuh kekurangannya kemudian hancur lebur. Ya. Kemudian nanti orang kafir datang kemudian ikut campur, akhirnya berubah negara ini ya. Jadi sering saya sampaikan kalau ingin membangun istana, rumah yang ada jangan dihancurkan. Ya, rumah yang ada diperbaiki dengan banyak kekurangannya sambil membangun istana. Tapi jangan rumah yang ada hancurin, istananya belum ada ya. Akhirnya dihancurin, istananya enggak bangun-bangun ya. Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang kelompok yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah? Kita semua ingin menegakkan negara khilafah Islamiyah ya. Tetapi bukan dengan cara yang salah, kemudian dengan menyatakan bahwasanya pemerintahan yang ada semuanya tidak sah ya. Karena pernyataan seperti ini seakan-akan mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak taat, untuk memberontak dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak menyuruh memberontak. Tapi dengan statement bahwasanya pemerintah Islam yang ada semuanya tidak ada yang sah, ini mengajarkan masyarakat untuk tidak taat kepada aturan. Karena semuanya bukan pemerintah. Maka ini pemikiran yang keliru ya. Pemikiran yang keliru ya.
Sebagian orang hanya beranggap bahwasanya namanya khilafah yang sah itu kalau sudah menguasai seluruh dunia satu khilafah. Padahal para ulama telah menjelaskan ijma bahwasanya bisa jadi terjadi ta'addudul khulafa. Bisa jadi dalam suatu saat ada beberapa kekhalifahan. Ya. Ada yang tidak boleh kalau satu wilayah kemudian khalifahnya dua, ini tidak boleh. Yang kata Rasulullah SAW, kalau sudah di baiat yang satu kemudian datang yang satu maka harus dibunuh karena ini memecahkan barisan kaum muslimin. Tapi kalau satu negara punya khalifah, negara lain punya khalifah, ya ini diperbolehkan karena darurat. Ya. Seandainya negara tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin, bagaimana? Akan terjadi kerusakan. Ya. Apa kata para ulama? 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih baik daripada satu hari tidak ada pemerintah. Bahaya kalau tidak ada pemerintah. Tidak ada polisi, tidak tentara, itu kira-kira bagaimana kehidupan? Pasti kacau. Ya. Jadi maksud saya, kita semua ingin mendirikan khilafah, tapi kita harus berpikir yang realistis. Yang sudah ada ini jangan dianggap semuanya tidak beres. Ya, semuanya tidak sah, Arab Saudi tidak sah, semua tidak sah. Ini kan akhirnya pemikiran seperti ini merongrong stabilitas suatu negara. Ya, tidak benar. Ya. Anda ingin khilafah, saya juga ingin khilafah, tapi dengan pemikiran yang realistis, yang ada diperbaiki. Ya, sampai Allah mentakdirkan ada khilafah yang syar'i 100% ya. Tapi kalau belum ada, jangan kemudian Anda menanamkan bahwasanya yang sekarang tidak usah ditaati misalnya atau tidak sah. Ya, ini tentunya mengganggu ya stabilitas suatu negara. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati orang kafir awam yang menggeneralkan ISIS Islam, padahal paham Khawarij lah yang mencoreng Islam? Jadi benar ya, berapa saya dapat cerita dari sebagian teman-teman di Madinah. Jadi ada sebagian orang yang tidak jadi masuk Islam gara-gara melihat ISIS. Islam sangar seperti ini. Ya. Kebetulan dia kebetulan mendapat cuplikan ISIS, wah Islam kayak begini mengerikan ya. Ya. Makanya kita menjelaskan bahwasanya itu tidak mewakili Islam. Kita buktikan bahwasanya banyak orang-orang Islam yang baik, yang ramah, yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, seperti kemarin kejadian di London waktu terjadi kebakaran di mana? Di apartemen. Alhamdulillah kejadiannya waktu menjelang sahur. Sehingga banyak orang Islam yang mengetuk pintu-pintu orang kafir agar mereka selamat. Ya, bayangkan. Tidak dibiarkan orang-orang kafir tersebut mati. Ada kemanusiaan Islam mengenal juga kemanusiaan. Ya. Dan ini harusnya disebarkan menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Ya. Tapi sebagian orang hanya menyebarkan yang buruk-buruk. Rasulullah SAW waktu didatangi Khawarij yang protes, ya, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak adil dalam membagi ghanimah? Rasulullah SAW, ya, siapa yang bisa adil kalau saya tidak adil lagi? Maka ada sebagian sahabat kemudian yang protes mengatakan, ala adribu unuka hadzal rajul, ya Rasulullah, bolehkah saya penggal kepala orang ini yang protes terhadap hukum Rasulullah SAW? Ya Rasulullah SAW dianggap tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, mungkin dia sholat ya. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan sampai orang-orang mengatakan, la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang nanti bicara Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena orang ini meskipun munafik, ya, tetapi KTP-nya Islam. Ya, gampangannya gitulah. Kalau saya bunuh dia, akan mencoreng nama baik Islam. Jadi Nabi juga memikirkan tentang citra Islam. Ya. Jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Ini sekarang orang tidak perlu. Pokoknya justru dia bunuh orang, kemudian dia share, dia bunuh orang, dia share. Subhanallah, mengerikan. Ya, tapi kita jelaskan itu tidak mewakili Islam. Kita bilang Islam ada yang benar, ada Islam yang sesat. Inilah contoh Islam yang sesat. Sampaikan kepada mereka. Ada orang berdalil, ya Ustaz, bukankah sebagian salaf ada yang memberontak? Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Minhajus Sunnah Nabawiyah telah menjelaskan itu ijtihad sebagian para salaf, sehingga mereka kemudian tidak patuh kepada penguasa di zamannya, ya. Namun kesalahan-kesalahan mereka tidak bisa dijadikan dalil. Nanti kalau kita berdalil dengan apa yang terjadi para sahabat, kita bilang kalau gitu boleh bunuh-bunuhan. Sebagaimana perang Jamal boleh bunuh-bunuhan, kan? Para sahabat juga bunuh-bunuhan. Sebagaimana Muawiyah dengan Ali misalnya berperang boleh bunuh-bunuhan. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Ibnu Taimiyah mengatakan telah terjadi ijma' setelah itu bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, ya. Adapun yang terjadi sebelumnya ada
ijtihad ya. Mudah-mudahan mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memang berhak untuk berijtihad namun keliru. Maka kesalahan tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Karena kalau kita jadikan dalil, nanti orang bunuh-bunuhan. Enggak apa-apa bunuh-bunuhan dong sahabat dulu sebagian mereka perang ya, pasukan Muawiyah melawan pasukan Ali, terjadi perang Jamal dan macam-macamnya. Ya. Jadi berdalil dengan kesalahan itu tidak benar. Bagaimana menurut Ustaz kalau pernah mengenal sunnah dari imat Islam jamaah dan memakai ilmunya sampai sekarang, tapi tidak sampai pada paham takfiri dan baiat? Karena sudah ngaji kitab salat di Islam jamaah. Jadi yang baru nyambung baru kita apa? Salat. Enggak, fikih mereka juga aneh-aneh ya. Fikih mereka juga berubah-ubah. Oleh karenanya harus direvisi ya. Direvisi. Mengenal sunnahnya dari Islam jamaah itu perlu dipertanyakan. Karena mereka menafsirkan sendiri dengan otak mereka Pak sendiri. Kata mereka kami menyambung sanad dari Mekah, dari Arab Saudi, dari hadis. Wong orang-orang ulama sana enggak ada yang seperti mereka. Nyambung dari siapa? Ya. Nyambung dari siapa? Ya. Jadi kan katanya nyambung, ambil ilmunya dari mana? Di Mekah. Wong di Mekah enggak ada yang seperti mereka. Terus nyambung dari mana? Itu karangan Nur Hasan Ubaidah saja ya. Makanya Anda yang sudah terlanjur belajar fikih salat dari Islam jamaah harus revisi. Karena pasti ada yang aneh-aneh. Harus direvisi. Dah, habis. Dah. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok di bar subuh dengan judul bahagia menjadi penghuni surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.